Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang dia, seseorang yang sedang memendam perasaannya kepadamu. Siapa dia? Boleh kita cari dulu energinya, siapakah dia? Dia yang memendam perasaannya terhadap kamu. Oke, kalau aku lihat dia adalah orang yang sebenarnya sudah dekat dengan kamu ya, atau bisa jadi saat ini ya ini pasanganmu bisa jadi. Karena kenapa? Karena di sini ada the butterfly, ada butterfly di sini. Dia menginginkan hubungan yang berkembang ke fase berikutnya dengan kamu. Dan kalau aku lihat di sini juga dia punya inner child ya yang belum tersembuhkan dan kali ini demi kamu karena dia ingin punya hubungan yang berkembang dengan kamu ke fase berikutnya, maka orang ini tuh ingin menyembuhkan inner child dia terlebih dahulu. Terus juga aku lihat dia ingin bertumbuh terlebih dahulu. Bertumbuh dari segi apa? Mungkin secara emosional, mental, karir, keuangan gitu ya. Kemandirian seperti itu. Intinya nih orang ingin bertumbuh. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini kayak pengen ngobrol sama kamu. Ada yang pengen ia katakan tentang suatu ketertarikan dia terhadap kamu. Ya, ya mungkin dia ingin membicarakan tentang kelanjutan hubungan ini mau dibawa kemana, kayak seperti itu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini, sejujurnya kamu juga menunggu orang ini ya, dan selamat bagimu. Kenapa? Karena apa ya, kabar ataupun seseorang yang kamu tunggu ini akan segera tiba, akan segera datang. Dia akan berbicara dengan kamu tentang banyak hal ya, tentang banyak hal. Jadi nggak cuma tentang hubungan ini mau dibawa kemana, tapi ya dia juga akan membahas yang lainnya. Karena ada energi dia akan banyak bicara nanti ketika dia menghubungi kamu. Dan dia menghubungi kamu mungkin lewat SMS, telepon, atau surel ya, email bisa jadi ya email, em, atau lewat apa tuh? Di situ aduh nggak kebaca sorry kejauhan. Hovering itu hmm, apa sih hovering? Ya, pokoknya lewat dawai lah ya, lewat dawai. Em, Pakai media sosial lah pokoknya ya, pakai media gitu ya. eh oh ya, orang ini adalah orang yang punya karmic relationship sehingga karmic relationship-nya dengan kamu ya, sehingga orang ini akan sulit untuk melepaskanmu, gitu ya. Karena memang sejujurnya dia mencintaimu, tapi sejujurnya karena ini karmic relationship, berarti orang ini adalah pemicu pertengkaran atau perpisahan atau rusaknya hubungan kalian atau berakhirnya hubungan kalian. Tapi dia akan sulit untuk melepaskan kamu karena memang dia cinta. Cuman memang orangnya adalah pemicu atau orang yang memang apa pembuat onar di hubungan kalian ya. Sehingga orang ini harus menyelesaikan hubungan dia, harus menyelesaikan karmik ya di hubungan ini. Dan aku lihat namanya karmic relationship itu akan sulit untuk bisa melepaskan. Oke. Okay?
Kalaupun dia lari dari hubungan ini, karmik itu akan tetap mengikuti dia, ya. Karma yang terjadi, yang harus terjadi itu akan terus-terus mengikuti dia, walaupun dia lari dari kamu. Terus itu juga aku lihat di sini apa yang sedang kamu tunggu, aku lihat kamu akan segera menerima apa yang memang kamu butuhkan, akan ada kemajuan di hubungan ini, akan ada pergerakan juga dari dia, dan akan ada penyelesaian masalah di hubungan ini oleh si dia. Dia akan segera memberikan kejelasan, menyelesaikan masalah apapun di antara kalian. Dan kalau aku lihat juga di sini ada love call, ya, ada love call. Orang ini akan mengungkapkan perasaan cintanya ke kamu, akan memberikan pesan cinta, ya. Bahkan di sini aku lihat dia akan memberitahumu bahwa dia selalu memikirkan kamu, ya. Jadi akan ada eh, pengakuan, ya, pengakuan cinta dari si dia. Memang aku lihat hubungan kalian ini terasa seperti aneh gitu ya, kayak kok nggak kayak hubungan orang-orang di luar sana yang mungkin pertengkarannya gara-gara cemburu, gara-gara. Tapi kamu ngerasa hubungan kamu dengan dia ini ada ada keanehan gitu loh. Ya, ada keanehan. Terus itu juga kalau aku lihat, ya, mungkin setiap dia melakukan kesalahan, ya, dengan kamu, mungkin kamu selalu bilang nggak akan aku berikan kesempatan kedua, nggak akan aku berikan kesempatan kedua gitu ya. Aku pengen move on, aku pengen pergi dari dia. Tapi setiap dia datang lagi, kamu tetap menerima dia lagi. Ya, itu salah satu hubungan yang aneh, ya. Udah yakin pengen move on dari dia, tahu-tahu dia datang, kamu tetap menerima dia lagi. Eh, Kalau aku lihat di sini dia ingin adanya pertumbuhan di hubungan ini, bahkan ingin adanya perubahan, ya, di hidup dia dan di hubungan ini. Dia pengen adanya perubahan. Jadi dia nggak mau lagi apa ya, mengulang masalah-masalah yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Aku lihat di sini. Berarti ada keseriusan, ya, ada keseriusan dari orang ini. Oke. Dia ingin, mmm, dia menginginkan kita lebih dari sekadar teman. Jadi mungkin dulu dia pernah ngomong sama kamu, mungkin kamu pernah nanya gini ya, misalnya aja, kamu pernah nanya, "Kamu nganggep aku ini apa sih?" "Ya, kita teman," gitu, ya. Karena dulu kan dia masih sering menutup-nutupi perasaan dia ke kamu, ya. Jadi dia pernah dulu menganggap berbicara atau ngomong ke kamu bahwa kita teman. Sehingga sampai sekarang kamu kayak berperspektif dia adalah teman gitu loh. Itu perspektif pola pikir kamu aja sih gitu ya. Walaupun sejujurnya kalau aku lihat di sini namanya karmic relationship, otomatis em, sebenarnya kalian berdua sama-sama saling suka, saling cinta gitu ya. Tapi karena sudah tertanam di benak kamu bahwa dia adalah teman, jadi kamu pun kalau mau nganggep dia pasangan, tapi dia dulu pernah ngomong kita adalah teman, gitu loh. Jadi gimana tuh? Ya, oke, mungkin bisa berkembang jadi suatu pasangan, ya, mungkin bisa. Asal ya memang harus sama-sama mau mengubah itu. Tapi kalau aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang mengganjal, ya, ada sesuatu yang mengganjal yang membuat akhirnya kayak ada nuansa teman tapi saling cinta gitu loh. Gimana tuh aku harus nyebutnya? Ya, atau mungkin gini, eh mungkin kalian memang sudah jadi pasangan gitu ya. Mungkin kalian bisa jadi pasangan. Tapi nuansanya tuh kayak berteman gitu loh. Kayak apa ya? Cara berinteraksi kalian itu seperti teman gitu.
sehingga dia ngerasa kayak ih kita ini pasangan bukan sih gitu loh. Makanya di sini dia bilang aku maunya lebih dari sekedar temen gitu. Mungkin dia pengennya dibelai-belai gitu ya, pengennya di depan umum tuh ditunjukin bahwa dia itu adalah pasanganmu kayak gitu, atau mungkin dia pengen foto dia itu dipampang di profil media sosialmu biar nunjukin bahwa dia pasanganmu seperti itu. Intinya you know lah ya, kayak pasangan pada umumnya pengen dikasih tahu ke teman-teman kamu bahwa kamu itu punya pasangan, dia loh pasangannya gitu. Ya, karena mungkin selama ini tuh kamu nggak mengumbar dia gitu, sehingga dia ngerasa kayak ih gue ini pasangan lo apa temen lo sih gitu loh. Ya, I knew exactly what I was doing. Oke, apa yang selama ini dia lakukan, dia sangat tahu banget dengan sadar memang, bahkan sampai saat ini tuh dia memang tahu gitu ya. Jadi itu bukan karena hasutan atau kekangan dari orang lain, tapi memang karena dengan sadar dia melakukannya. Kalau misalkan dia dulu pernah ngebohongin kamu, pernah nyelingkuhin kamu, ya itu memang atas kehendak dia sendiri gitu, atas keinginan dia sendiri. Dia berharap dia masih punya kesempatan atau dia masih bisa diberikan kesempatan olehmu untuk memperlakukan kamu dengan baik, ya. Dia berharap seperti itu. You came closer than anyone karena menurut dia kamu itu lebih dekat dari siapapun. Kamu itu lebih paham, lebih tahu tentang dia dari siapapun. Ya, kamu itu lebih tahu, lebih ngerti tentang dia dari siapapun. Terus itu I know I mess up everything. Oke, kalau aku lihat sekarang, orang ini tuh merasa sedang kehilangan segalanya, termasuk mungkin kehilangan kamu, kehilangan kepercayaanmu, kehilangan ya sosok kamu di hidup dia. Terus itu juga mungkin dia baru bangkrut, mungkin ya, mungkin dia habis bangkrut atau ya apalah dia baru kehilangan apa gitu, sehingga dia merasa kayak hidup dia tuh sekarang benar-benar terpuruk gitu ya. Dia tahu dia kehilangan segalanya, dan ini kayak semacam karma ya yang harus dia dapatkan dari perlakuan dia dari karmic relationship ini gitu. The timing is wasn't right for us. Cuman kalau aku lihat ya, kayaknya nggak dalam waktu dekat sih orang ini datang. Ya, karena menurut dia sekarang ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk bersama. Gitu kata dia. Ya mungkin karena dia masih merasa rendah diri ya, karena kan dia baru kehilangan segalanya, dia masih ada di titik terendah dalam hidupnya ya. Dia baru kehilangan berbagai macam hal di dalam hidupnya, sehingga menurut dia belum siap untuk berhadapan dengan kamu atau bersanding dengan kamu. Seperti itu. Makanya mungkin gara-gara ini juga, karena dia benar-benar kehilangan segalanya, jadi cuma bisa memendam perasaan sama kamu. Dan kalau aku lihat Four of Pentacles-nya reverse, berarti memang akan ada keberuntungan di hubungan kalian. Dia ini akan melepaskan rasa kecemasan dan kebencian untuk memungkinkan hubungan kalian bisa berkembang dengan sehat. Ya, jadi sejujurnya yang tersakiti nggak cuman kamu, dia pun tersakiti olehmu, ya. Juga mungkin dia tersakiti oleh masa lalunya, sehingga ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan, ada rasa kebencian tentang yang namanya relationship. Mungkin dia punya trauma tentang relationship, sehingga di sini dia uh, belum berani, belum siap, sehingga apa ya, ya dia trauma untuk ngejalanin hubungan ya. Dan ketika dia sudah kenal sosok kamu, aku lihat dia sudah kayak berani untuk melepaskan kecemasan, ketakutan ya, kebencian tentang namanya relationship.
Terus itu juga kalau aku lihat kan memang, dia ataupun kamu pernah berada di hubungan yang rusak, ya ya kalau aku lihat sih dia ya pernah berada di hubungan yang rusak. Jadi mungkin inilah saatnya untuk mengakhiri hubungan-hubungan yang toksik ya. Mungkin dulu dia pernah berselingkuh atau pernah menjalani hubungan dengan orang-orang yang lain gitu ya, dan mungkin itu justru malah menyakiti, saling menyakiti, akhirnya dia akhiri hubungan-hubungan yang menyakiti dia. Hmm, terus itu juga kalau aku lihat eh dia siap membuat pilihan yang pada akhirnya akan menguntungkan hubungan kalian dan hidup dia, karena memungkinkan akan ada kemajuan di hubungan ini. Seperti itu. Terus juga aku lihat di sini saat ini tuh dia memahami kebutuhan dan kekhawatiran kamu dan kekhawatiran dia juga ya terhadap diri dia sendiri juga, eh tentang banyak hal ya, tentang banyak hal yang mungkin eh, semua itu butuh butuh empati ya, butuh perhatian khusus, butuh perhatian lebih tentang sesuatu ya, terutama tentang kebutuhan kebutuhan dia mungkin saat ini kan dia lagi di keadaan limit ya, di keadaan terendah dia, titik terendah dia. Sehingga kalau aku lihat saat ini tuh dia lebih fokus pada kebutuhan dia. Apa tuh? Mungkin tentang keuangan, tentang karir, dia harus cari pekerjaan, dia harus cari uang yang banyak. Intinya dia lagi berfokus di kebutuhan dia dulu gitu. Makanya di sini dia memendam perasaan, belum berani untuk memberikan kamu kepastian atau belum berani untuk menunjukkan, menampilkan diri ke hadapanmu ya. Ya, karena menurut dia dia butuh hmm, memenuhi dulu kebutuhan diri dia. Tapi bukan berarti dia mengabaikan kamu, apa mengabaikan cinta dia ke kamu, enggak. Dia hanya butuh untuk eh, apa ya, menstabilkan diri dia terlebih dahulu gitu. Nanti kalau udah stabil ya dia baru berani gitu ya untuk merealisasikan segalanya. Kalau dibilang cinta, of course cinta orang ini. Ada pesan nih dari Ace of Swords ya, bagi kalian yang kalau memang hubungan ini lagi ada masalah, ada pertengkaran, cobalah untuk dibicarakan ya. Karena menurut Ace of Swords ini waktu yang tepat bagi kalian untuk membicarakan banyak hal ya. Carilah waktu senggang yang memang tidak mempengaruhi waktu kerja kalian ya, atau waktu-waktu sibuk kalian. Carilah waktu senggang untuk membicarakan masalah kalian, menyelesaikan masalah kalian hanya berdua gitu ya. Kalian butuh untuk saling bicara kalau aku lihat di sini, karena berarti saat ini keadaan kamu dengan dia lagi diem-dieman atau lagi tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, lagi fokus pada diri masing-masing, lagi cuek-cuekan nih gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini pesannya adalah silakan untuk cari waktu yang senggang, waktu yang mungkin cukup panjang untuk kalian bisa ngobrol berdua tentang masalah-masalah kalian di hubungan ini dan mau digimana ini hubungan gitu ya. Tapi sejujurnya jangan gegabah juga ya. Ngobrol juga jangan pakai otot. Ya, maksudnya itu jangan emosi. Karena di sini ada Five of Wands-nya reverse, berarti kamu perlu mengevaluasi setiap situasi dan hati-hati ya sebelum mengambil langkah apapun dalam hubungan kalian. Kalian harus tahu dulu cara memahami konflik dan apa yang mempengaruhi hubungan kalian terlebih dahulu. Jadi cari dulu masalahnya. Apa sih sebenarnya yang membuat hubungan kalian ini jadinya seperti ini? Jadi saling tidak ada komunikasi, cuek-cuekan, ya, fokus pada diri masing-masing. Harus cari dulu titik masalahnya seperti apa. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, ini mungkin ya, kamu mungkin apa ya? Mungkin kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu, atau mungkin dia sudah mengungkapkan perasaan dia ke kamu yang sebenarnya. Tapi
ada rasa emosi dan frustasi karena di dalam diri kalian itu menahan gitu loh, menahan untuk memperlihatkan segala sesuatunya ke pasangan, ya. Karena hubungan kalian itu em, gini, agar hubungan kalian itu berjalan lancar. Ya, berarti kalau aku lihat saat ini tuh sebenarnya kamu dengan dia tuh sama-sama tahu, kalian sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta. Tapi karena mungkin ada ego, ada gengsi, terus itu juga ada masalah nih yang tentang dia kehilangan segalanya, ada rasa insecure, ada rasa rendah diri. Inilah yang membuat akhirnya kalian itu tertahan untuk mengapresiasikan cinta kalian satu sama lain, ya. Kalian merasa kayak terhambat, kayak dibatasi oleh eh, apa ya, kekurangan kalian ini untuk bisa menyalurkan, ya, keinginan kalian tentang cinta kalian, seperti itu, ya. Hmm, cinta tapi kayak merasa terbatas ini kayak mana Toyo? eh Terus itu aku lihat semakin kalian memendam perasaan ini ya, semakin gak sehat loh, ya. Semakin gak sehat, kalian akan semakin stres, frustasi, karena memendam emosi, ya. Terus itu juga ada seseorang di sini yang merasa bahwa upaya dia memendam perasaan ini agar pasangannya itu merasa bahagia dan puas gitu loh. Jadi kalau aku lihat orang ini yang sedang insecure sama kamu ini itu memendam perasaan agar kamu bisa merasa bahagia dan merasa apa ya, tidak masuk ke dalam masalah dia gitu. Dia ini misalkan punya masalah berat gitu ya. Mungkin tentang hutang piutang misal ya, misal tentang hutang piutang. Dia dia tidak mau merealisasikan perasaan dia atau tindakan cinta dia ke kamu karena dia takut kamu akan melekat ke dia sehingga kamu akan tertarik ke masalah hutang piutang dia. Nah, intinya seperti itu ya. Dia tidak mau menarik kamu ke dalam masalah dia. Makanya di sini dia kayak tidak belum berani untuk memberikan kepastian ke kamu atau menarik kamu ke dalam ke sisinya karena dia lagi ada masalah. Seperti itu, ya. Aduh. Sehingga di sini kalau aku lihat dia sendiri yang merusak kesehatan mental dia dan kebahagiaan dia sendiri gitu loh. Dia yang merusaknya sendiri, dia yang menahan itu sendiri gitu loh. Jadi aku rasa di sini dia itu punya cinta yang besar sama kamu, tapi ditahan akhirnya dia merusak mental dia sendiri. Dia sendiri yang membuat diri dia frustasi dan stres sendiri itu. Karena dia menahan rasa cintanya. Gara-gara keinsecurean diri dia ini, gara-gara dia merasa rendah diri. Bukan rendah hati ya, beda rendah hati sama rendah diri. Rendah hati itu berarti dia orang yang baik, sopan seperti itu ya. Tapi kalau rendah diri itu merasa kayak apa ya, banyak kekurangan. Dia ada di posisi terendah gitu loh. Dia beda dengan kamu, ada perbedaan dan dia ada di posisi terendah gitu. Kamu ada di atas langit mungkin gitulah ya. Kayak kayak perbedaan kasta gitu, semacam kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini dari situasi dia ini yang punya masalah ini ya, dengan cara dia menghindari kamu, menurut dia itu bisa menghindari konflik dan argumen di antara kalian, sehingga orang ini melarikan diri dari hubungan ini, tapi justru malah di sini menyebabkan perselisihan dan menyebabkan perselisihan dalam kepercayaan komunikasi. Akhirnya di sini kan kamu berperspektif bahwa oke, orang ini tidak percaya padaku, orang ini mm, menyimpan sesuatu dariku, orang ini menyembunyikan keadaan dia sesungguhnya. Akhirnya kamu punya pikiran-pikiran yang ngawang-ngawang, kemana-mana gitu ya. Kamu membuat perspektif sendiri yang akhirnya itu eh, ke perspektif yang negatif tentang dia gitu. Kamu punya pemikiran yang negatif-negatif tentang dia. Entah kamu mikirnya, aduh jangan-jangan dia nih selingkuh nih. Ah, jangan-jangan dia udah nikah nih dengan orang lain kayak gitu. Ya padahal enggak.
Padahal dia ada di posisi terendah saat ini. Dan situasi terburuknya kamu dengan dia adalah perpisahan, ya. Ada perpisahan di sini, ya. Ada yang saling menarik diri, ada yang saling pergi, ya. Karena di sini ada the tower dan kalau aku lihat ini datangnya secara tiba-tiba, tiba-tiba ya menarik diri, saling menghindar kayak gitu ya. Baik kamu ataupun dia sama-sama saling menghindar, saling tidak mau berkomunikasi, tidak mau apa namanya? Terhubung atau tidak mau saling berdekatan gitu. Ini datangnya secara tiba-tiba karena ada suatu masalah yang selama ini sebenarnya itu selalu dipendam, ya, tidak diselesaikan sehingga meledak biar gitu loh, ya. Selama ini ada sesuatu yang disembunyikan tentang suatu masalah, tapi itu tidak juga segera diselesaikan sehingga masalah itu mau nggak mau terus-terusan menumpuk, terus-terusan menjadi besar, akhirnya ya berpengaruh juga terhadap hubungan ini dan mau nggak mau dia harus menyelesaikannya. Makanya di sini dia menarik diri dari kamu dan kamu sudah punya perspektif lain, akhirnya kamu juga menarik diri, akhirnya kalian sama-sama menarik diri seolah-olah kalian berpisah atau mungkin memang sudah berpisah. Ya, seperti itu. Bahkan kalau aku lihat juga memang sebenarnya ada pihak ketiga juga sih di antara kalian ya, entah dari sisi dia atau dari sisi kamu yang menghadirkan pihak ketiga sehingga menyabotase hubungan kalian, sehingga membuat hubungan kalian ini tiba-tiba berubah, tiba-tiba menarik diri, seperti itu. Ya, entah ini kamu yang ada pihak ketiganya yang menghadirkan pihak ketiganya atau dia yang menghadirkan pihak ketiganya. Intinya di sini yang duluan tiba-tiba menarik diri, yang tiba-tiba berubah, itulah yang menghadirkan pihak ketiga. Jadi kalian situasikan aja. Ya, kalau misalkan kamu nggak ngerasa kamu menghadirkan pihak ketiga ya berarti dia gitu ya. Kalau ngerasa kamu yang menghadirkan pihak ketiga ya udah berarti kamulah yang membuat masalahnya saat ini. Ya, yang membuat hubungan ini akhirnya saling menarik diri. Terus itu juga dari situasi ini aku lihat nggak ada sama sekali dari kamu ataupun dia yang mau berusaha membuat hubungan ini jadi bersatu kembali atau menyelesaikan masalah yang terjadi di hubungan kalian. Atau kalian kan tahu nih, kalian sama-sama saling menjauh. Kamu dan dia tahu nih sama-sama saling menarik diri. Tapi gimana ya, kalian saling cinta tapi sama-sama saling menarik diri, tapi nggak ada juga usaha atau upaya kalian untuk bisa mempertahankan hubungan ini agar tetap bersama, agar tetap terjalin romantis, agar terjalin hubungan yang apa ya, selalu apa ya, menunjukkan kasih sayang kayak gitu loh. Ini sama-sama apatis aku lihat, sama-sama saling diam, tidak mau bergerak untuk melakukan penyatuan kembali gitu ya. Dan kalau Three of Pentacles-nya reverse berarti memang ada seseorang di sini yang tidak belajar dari masa lalu sehingga ada kesalahan yang terus berulang. Ya, berarti ini tentang pihak ketiga ini ya. Eh, Entah kamu yang sering berulang menghadirkan pihak ketiga atau mungkin dia dulu pernah menghadirkan pihak ketiga, akhirnya kamu sekarang tahu ketika dia dalam posisi terendah kamu yang menghadirkan pihak ketiga, sehingga di sini baik kamu ataupun dia sama-sama tidak belajar dari masa lalu, padahal kalian tahu kalau kalian menghadirkan pihak ketiga akhirnya hubungan kalian rusak, akhirnya hubungan kalian hmm, apa ya, tidak bisa berkembang, tidak bisa berlanjut, tidak bisa terjalin. Ya, jadi sebenarnya di sini harus dari kaliannya lah ya. Apapun yang dulu sering terjadi, masalah yang sering terjadi di antara kalian, gak usah diulang lagi. Itu loh maksudnya. Jangan diulang lagi. Kalau memang kalian masih menginginkan hubungan ini berjalan dan kalian masih mau bersatu. Sayangnya di sini Three of Pentacles-nya reverse, berarti ada seseorang di sini yang masih mengulang masalah seperti dulu. Ya, seperti itu. Dan bagi orang yang menghadirkan pihak ketiga di sini, kalau aku lihat
orang ini itu sedang mengalami pergumulan emosional tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian. Apa yang bisa menyebabkan dia ini menjadi bimbang gitu ya. Terus itu aku lihat dia merasa kayak sangat terbebani oleh rasa takut dan kecemasan sehingga secara emosional menjauhkan diri dari si pasangannya. Entah ini kamu ataupun dia, kalian situasikan aja siapa yang menghadirkan pihak ketiga di sini. Terus itu juga eh, daripada kalian menyelesaikan masalah di antara kalian berdua, justru malah di sini kalian kabur. Oh my god, ya. Jadi kalian kayak menjauhkan diri itu bukannya ya itu berarti indikasi kalian kabur dari hubungan dari masalah ini gitu loh ya. Kalian tidak mau menyelesaikan masalah ini tentang yang menghadirkan pihak ketiga ya. Menghadirkan pihak ketiga, kalian lari. Karena kalian gini, sejujurnya juga kalian pergi itu berarti ada seseorang yang merasa kemelekatan tentang kesulitan, kepahitan, atau kecemasan. Jadi ada kemungkinan orang yang menghadirkan pihak ketiga ini takut bahwa kalau misalkan dia bersama orang yang saat ini lagi drop ya, lagi ada di posisi terbawah. Jika dia terus-terusan sama orang ini, dia merasa akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kesulitan, mengalami kepahitan hidup, akan mengalami banyak kecemasan seperti itu. Makanya dia menghadirkan pihak ketiga. Oke, seperti itu. Atau mungkin orang yang sedang drop inilah yang menghadirkan pihak ketiga karena dia takut dia akan selamanya merasakan cemas karena selalu berada di posisi terendah dia tidak bisa bangkit-bangkit. Akhirnya dia menghadirkan pihak ketiga untuk membantu dia bisa bangkit dari keterpurukan di posisi terendah dia ini. Kayak gitu, ya. Jadi kalian situasikan aja ya. Hmm, Tapi sayangnya, kalau misalkan ini terus berlanjut ya, terus berlanjut, ya mau nggak mau, kamu dengan dia akan berakhir hubungannya. Seperti itu, ya. Bahkan di sini sampai-sampai akan menimbulkan permusuhan di antara kalian karena pengkhianatan ini, gitu, ya. Jadi, silahkan putuskan kalian maunya gimana. Apakah memang harus begini? Harus ada pengkhianatan seperti seperti ini terus-menerus? Dan kalian akan kehilangan orang yang memang benar-benar kalian cintai. Bahkan kalau aku lihat di sini sebenarnya kalian sama-sama saling cinta, ya. Jadi pilihannya tergantung dari kalian, ya, maunya gimana. Kalau memang harus merelakan orang yang kalian cintai demi pihak ketiga agar kalian tidak mengalami kehidupan yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, ya. Padahal itu semua hanya pemikiran kalian saat ini. Kita nggak ada yang tahu loh ke depannya akan seperti apa. Seperti itu ya. Oke, mungkin karena kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa kehidupan kita. Apakah akan terus-terusan berada di titik terbawah, ataukah akan tiba-tiba dia punya keberuntungan, abundance, tiba-tiba dia menangkan lotre atau apa, ya menemukan pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak, sehingga dia bisa membawa pasangan yang dia cintai ini menuju kehidupan yang lebih bahagia, keberlimpahan secara keuangan. Oke, karena mungkin karena kita nggak tahu ya masa depan akan seperti apa, makanya keadaan kamu dengan dia saat ini tuh masih ada pengkhianatan. Oke, jadi silahkan kalian tentukan kalian mau gimana. Ya, kalau memang mau hubungan ini tetap bersama dengan orang ini, maka akhirilah perselingkuhan ini. Ya, menghadirkan orang ketiga ini dengan yakin, dengan mantap, ya harus bisa saling percaya, tidak akan menghadirkan pihak ketiga lagi. Itu. Kalau misalkan kalian masih mau bersama. Tapi kalau misalkan kalian eh, masih ada rasa ketakutan tentang masa depan, ya berarti kalian harus merelakan hubungan kalian yang memang kalian sama-sama saling cintai ini. Gitu.
ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.